Insya Allah kita taklim bersama untuk mendapatkan limpahan rahmah dan ridho Allah Subhanahu wa taala beserta kelak di yaumul qiyamah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, berhubung pertemuan kita hanya sekedar 2 kali pertemuan ya, dan saya diamanahi untuk sedikit mengkaji tentang Sulamut Taufik sebagaimana kemarin sudah dipelajari dan dikaji bahwa mufahros kitab ini atau daftar isi dari kitab Sulamut Taufik ini itu mencakup, subhanallah ya, mencakup semua ilmu yang termasuk fardhu ain. Kata para ulama menyatakan hadza sulasi fardhu ainin fa'rifan fa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Adapun ilmu yang 3 ini itu adalah, ketahuilah bahwa itu adalah fardhu ain, maka laksanakan, fahamilah dan amalkanlah. Najat wa'atila, insyaallah akan membawa kita pada kesuksesan dan juga kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kan tujuan kita hidup di alam dunia ini untuk mengejar kesuksesan dan kebahagiaan. Namun kita mah bukan hanya sukses dan selamat di dunia saja, tapi sukses dan juga bahagia di dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Sebagaimana diterangkan di dalam nazm tersebut bahwa 3 ilmu ini itu adalah ilmu fardhu ain. Ilmu apa aja San? Yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tauhid dulu ya, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, yang disebut dengan fardhu ain adalah suatu kefarduan yang setiap orang wajib untuk melaksanakannya. Berbeda dengan fardhu kifayah, diambil dari kata kafa yakfi kifayatun. Artinya cukup apabila sebagian orang dari wilayah tersebut melaksanakan kewajiban tersebut. Itu adalah fardhu kifayah. Kalau yang 3 ilmu ini mah fardhu ain. Jadi tidak bisa bapak hadirin jemaah sekalian menyatakan kepada ibunya ya, kan di mana-mana majelis taklim banyaknya ibu-ibu ya. Tapi kalau di ini mah banyak kan bapak-bapak ini ya, luar biasa. Bapak misalkan mengamanahkan kepada ibu, mah bapak kan capek ini, harus ke kantor, harus cari nafkah dan lain sebagainya. Itu nitip ya, kalau ada pengajian ibu hadiri. Emang bapak kemana? Ya bapak akan mencari nafkah katanya. Tidak bisa ya. Itu ilmu yang 3 tersebut harus difahami, harus dikaji, harus difahami, harus diamalkan dan harus diistiqomahkan bersama. Ilmu apa itu? Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu yang mengekalkan, mengokohkan, meluruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan menyatakan, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon, bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui Allah dengan bistiqon, dengan hakul yakin. Yang kedua, setelah kokoh keimanan kita kepada Allah, yang perlu dikaji di dalam keilmuan itu adalah ilmu fikih.
ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa beribadah kepada Allah kalau tidak mengetahui ilmunya? Maka wajib mengetahui tentang toharoh, bersuci, wajib mengetahui tentang sholat, wajib mengetahui tentang batal-batalnya sholat, wajib mengetahui tentang puasa, tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sebagai bukti pengertian kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu yang mempelajari tentang ahwaliyah batiniyah kita, supaya ketika kita beribadah, khususan ibadah kita dikhususkan kepada Allah, hanya niat karena Allah. Dan ini perlu juga digarisbawahi bahwa ibadah kita bukan untuk mendapatkan kenikmatan surga, dan juga bukan untuk terhindarnya kita dari api neraka, bukan, ya. Kalau dipikir-pikir gitu ya, kita adalah makhluk, surga dan neraka makhluk bukan? Makhluk. Jadi kalau kita berharap kepada surga atau takut kepada neraka, berarti kita mengharap kepada sesama makhluk, para malaikat makhluk, para setan makhluk, para anbiya makhluk. Hatunun, masya Allah. Hatunun. Iya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Kita beribadah itu, subhanallah, sesungguhnya adalah untuk meraih yang paling tinggi. Apa itu? Rahmat dan ridho Allah, ya. Jadi bahwa rahmat dan ridho Allah ini merupakan puncak dari segala tujuan. Kalau tujuan kita hanya sekedar sa'idun fid dunia, bahagia di dunia dan akhirat, ada yang lebih tinggi lagi. Kalau sekedar untuk mendapatkan surga, ada yang lebih tinggi lagi. Kalau sekedar terhindarnya kita dari neraka, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin yang sekalian, berhubung kita ini mencakup 3 aspek tentang 3 ilmu tersebut, karena babnya ada 37, yang 3 itu tentang ilmu tauhid, kemudian yang 14 itu tentang ilmu fikih, dan hanya 10 bab tentang ilmu tasawuf. Berhubung sempitnya waktu, maka saya loncatnya tidak dari bab awal. Kalau bab fikih, insya Allah hakul yakin semuanya sudah faham. Untuk bab tauhid juga semuanya sudah faham, karena memang dari kecil kita selalu melantunkan nazum-nazum yang diperkenalkan oleh Syekh, siapa itu? Syekh Hasan Al-Basri, yang wujud dan baqa mukhalafaku lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodat ilmu hayat sama bason kalam qadiran nuridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman.
Syekh Mansur Al-Maturidi, ya. Dalam term tauhid yang disusun oleh Syekh Mansur Al-Maturidi, kita mengenal 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil di Allah, 1 sifat jaiz di Allah, yaitu fi'lu mungkinin aw tarkuhu. Di samping 4 sifat wajib di para rasul, 4 sifat mustahil di para rasul, dan 1 sifat yang jaiz di para rasul, yaitu ahradul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang 10, yang semuanya adalah aqaid 50. Wah, itu sudah paham banget Bapak ya, dari mulai kecil, dari madrasah kita sudah mengenal. Namun yang jarang untuk dikaji secara umum itu tentang ilmu tasawuf. Di mana-mana kalau kita mempelajari di masjid, di musola, di madrasah untuk ilmu tauhid sudah mengenal. Kalau untuk ilmu fikih sudah paham banget. Semua para mubalik juga itu membahasnya tentang tauhid fikih. Hanya sebagian kecil yang membahas tentang ilmu tasawuf, gitu ya. Nah, bahasan tentang ilmu tasawuf yang paling utama dan juga pertama di kitab-kitab manapun itu tentang qalbu. Qalbu itu apa? Kalau membahasakan secara umum, qalbu itu adalah apa itu? Hati, gitu ya. Namun qalbu ini sebenarnya bahasa umum, bahasa umum dari kalangan manapun, dari bahkan luar non muslim itu pada mengenal apa yang disebut dengan qalbu atau hati, gitu ya. Tapi kalau kita lebih mendalam lagi, itu termaktub di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah esensinya dari Allah, namun redaksinya dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam arti lain, firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, itu disebut hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan banaitu fi jaufi bani adama. Aku menjadikan di dalam diri manusia itu qasron, ibarat sebuah istana. Wa fil qasri sodron. Di dalam istana tersebut terdapat dada. Dan yang paling utama di dalam dada itu wa fil qasri qalban. Di dalam dada terdapat sebuah ruang, bukan sisi fisik, bukan, karena ada hati, mohon maaf ya, hati ayam, hati kambing, hati sapi dan lain sebagainya. Itu mah hati secara fisik. Tapi ini qalban, sebuah sisi ruang batin yang dimana di situ memungkinkan terdapat bisikan-bisikan kebaikan dan bisikan-bisikan kejahatan. Namun ini secara umum disebut sebagai qalban atau qalbu. Hati-hati menyebutkan qalbu dengan kalbu. Beda atau benten? Berbeda benten gitu ya. Nah, kalau seandainya saya lihat di buku-buku pujangga sastra Indonesia, nyebutnya mungkin maksudnya adalah qalbu, tapi kadang menuliskan dengan kalbu. Kau ada di dalam kalbu, katanya. Kalbu itu apa kalbu? Subhanallah gitu ya. Kalau pakai qaf itu qalbu maksudnya, dalam artian hati ya dalam bahasa umumah. Tapi kalbu, subhanallah, seperti yang Bapak tadi disebutkan ya, sesuatu yang sangat najis gitu ya. Seperti halnya begini dalam bahasa Indonesia. Paku dengan palu beda nggak? Beda ya. Kalau paku mah yang dipukul, kalau palu alat untuk memukul. Itu kan sudah beda jauh maknanya ya. Paku dengan palu mungkin maksudnya adalah palu, tapi yang disebutkan malah paku, jelas berbeda. Qalbu dan kalbu pun sama.
Qalbu itu adalah hati dengan menggunakan huruf qaf, tapi kalbu menggunakan huruf ka itu namanya ya seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Nah, insya Allah kita terhindar dari semua itu ya. Satu lagi yang agak sedikit salah di lingkup Indonesia gitu ya. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksudnya untuk mencintai dan takut kepada Allah gitu ya, bertakwa. Tapi kalau menulisnya T A K W A takwa itu artinya apa? Takut apa? Menggonggong kepada Allah. Tapi kalau takwa menggunakan qaf, menggunakan Q ya, Q T A Q W A takwa itu artinya takut kepada Allah. Tapi kalau takwa artinya menggonggong kepada Allah. Marilah ibu-ibu dan bapak-bapak kita semuanya menggonggong kepada Allah. Berarti semuanya dianggap. Nah, jangan disebut. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, salah di dalam pengucapan bisa salah di dalam makna. Apalagi kalau teksnya itu adalah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bukan lagi fatal kesalahannya, bukan lagi jangankan salah ayat, salah mengucapkan huruf pun bisa berakibat fatal seperti tadi barusannya ya. Satu lagi mohon maaf ya. Kalau kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya-nya menggunakan tasdid ya, betul tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Luar biasa Bapak ya. Tapi kalau tidak pakai tasdid, hilang tasdidnya. Seperti mohon maaf ya, di daerah Sunda, di anak-anak kecil biasanya membaca itu dengan memasukkan lagu Manuk Dadali. Manuk dadali, manuk panggagahna, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul ya? Jadi artinya maknanya jadi apa itu? Subhanallah, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Maksudnya mengucapkan kalimat tauhid, ternyata yang diucapkan malah kalimat musyrik. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka itu pentingnya kita mengadakan taklim seperti ini untuk terhindar dari kesalahan. Insya Allah bagi para pencinta ilmu senantiasa diriksa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Kalaupun toh ada kesalahan, insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, subhanallah ya. Masih ingat aja ya Bapak Manuk Dadali. Mohon maaf tadi saya mencontohkan orang Sunda karena memang saya orang Sunda ya. Khawatir orang lain tersinggung, ya kan saya orang Sunda gitu, maksudnya begitu ya. Orang Sunda yang diucapkan oleh anak-anak, maklum anak-anak lah ya, kita memahami bahwa anak-anak belum sepenuhnya mengetahui dan memang tidak terbebani oleh kewajiban melaksanakan syariat. Sementara kita yang sudah pada cinta majelis taklim, majelis zikir, sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan syariat, tentu kita berkewajiban untuk memberitahu pada anak-anak tersebut supaya tidak terjadi kesalahan.
Baik, Bapak hadirin jamaah sekalian, tadi mengenai kolbu ya. Kolbu aja udah panjang bahasannya, mohon maaf. Wafil qalbi fuadan, dan di dalam kolbu itu sendiri ada suatu lapisan yang namanya fuad. Fuad itu adalah mata hati. Wafil fuadi syagofan, dan di dalam mata hati tersebut ada syagof, yaitu lapisan yang lebih dalam daripada fuad, daripada mata hati. Kita sering melihat para pendekar kungfu, pada pendekar silat itu mata hatinya sangat tajam sehingga bisa mengetahui mara bahaya yang ada di hadapannya tanpa terlihat oleh orang lain. Itu baru mata hati. Tapi sesungguhnya ada yang lebih dalam lagi, yaitu wafil fuadi syagofan, dan di dalam mata hati tersebut ada lapisan yang disebut sebagai syagof. Wafis syagofi luban, dan di dalam syagof tersebut ada titik yang lebih dalam daripada syagof, yaitu luban, lubuk hati kalau bahasa Indonesia nama, lubuk hati. Subhanallah. Wafil lubi sirron, dan di dalam lubuk hati itu ada lapisan yang paling dalam di dalam kolbu manusia, itulah yang disebut dengan sir. Wa fi sirri ana, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sir itulah kami berada, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan artiannya Allah ada fisik di dalam kolbu, di dalam sir manusia, tidak, tapi di dalam Al-Quran menyatakan wa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan manusia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan manusia dengan kolbunya, melalui kolbunya. Yang dimaksud dengan kolbu itu adalah sir sesungguhnya, namun bahasa umumnya supaya manusia seluruhnya memahami disebutlah sebagai kolbu. Namun bagi yang lebih memahami dan mendalami urusan hati, itulah yang dimaksud dengan sir. Gitu ya. Lalu apa salah satu manfaat dari mempelajari ilmu tasawuf? Tasawuf itu kalau dibahasakan oleh Syekh Ibnul Qayyim al-Jauzani, salah satu murid terbaik dari Syekh Ibnu Taimiyah, dengan istilah ruh. Ruh ini dalam bahasan tersendiri ada buku yang bernama karangan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzani juga disebutnya Tazkiyatun Nafs. Namun setelah saya berdiskusi dengan orang-orang yang senantiasa bermulazamah dengan buku-buku Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzani, itu tazkiyatun nafs itu dijadikan sebuah ilmu tersendiri. Nah, sebenarnya di dalam ilmu tasawuf ada, ya namanya juga tasawuf. Jadi kalau di kita mah disebut tasawuf, di kalangan mereka disebut tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs itu sebenarnya adalah salah satu athar, buah dari mempelajari tasawuf. Tazkiyatin nufus walit tasfiyatil qulub, melembutkan hati dan juga melunakkan jiwa. Nah, ya nggak apa-apa sih ya, beda konsep namun beda pemahaman, tapi satu tujuan. Kalau di sana mereka menyatakan tentang suatu ilmu itu adalah tazkiyatun nafas, jadi nggak ada ilmu tasawuf bagi mereka. Kalau di mereka mah disebutnya ilmu tazkiyatun nafas. Tapi kalau kita ilmu tasawuf yang salah satu tujuannya adalah litazkiyatin nufus walitasfiyatil qulub, membersihkan hati dan juga melembutkan jiwa. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, apa yang paling utama di dalam pembahasan tasawuf? Seperti kita yang dibahas pertama kali, yaitu masalah qalbu. Di sini Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad Ba'alawi menyatakan di dalam halaman 63 bab tasawuf ya, 10 bab terakhir di dalam Sulamut Taufiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah sebuah fasal. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif, yakni pengarang kitab ini Syekh Muhammad Abdullah bin Husain bin Umar bin Husain bin Tahir bin Muhammad Ba'alawi, bahwa wa mim ma'asil qalbi, dan dari sebagian maksiat-maksiatnya qalbu. Masya Allah, ini ngeri sekali kalau kita membahas masalah tasawuf ya. Belum apa-apa kita sudah disodori tentang ternyata qalbu pun bisa memiliki maksiat ya. Dan maksiat apa itu di dalam qalbu? Ini hanya sebagian saja maksudnya ya, bahwa ternyata puluhan, ratusan, bahkan ribuan penyakit qalbu itu. Tapi Syekh Ba'alawi menyebutkan wa mim ma'asi, dan dari sebagian maksiatnya qalbu ar-riya, itu adalah penyakit riya. Apa itu riya? Kalau bahasa kita mah pamer gitu ya, pengen dilihat oleh orang lain. Itu sejenis dengan sum'ah, pengen didengar oleh orang lain gitu ya. Jarang orang menyatakan kalau ada pembangunan masjid dari misalkan 10 juta gitu ya nyumbangnya, jarang kalau 10 juta itu menyumbangkan dengan bahasa apa itu? Hamba Allah, betul. Tapi kalau sedikit, mohon maaf ya, misalkan berapa ribu gitu ya, disebutlah hamba Allah. Berarti Allahu Akbar, mengecilkan peran hamba Allah ya. Padahal yang disebut dengan abdun, hamba, itu adalah kecintaan Allah terhadap Rasulullah SAW. Kata yang Allah pilih untuk menyatakan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah menyatakan, Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan, bi'abdihi, subhanalladzi asra telah memperjalankan Allah bi'abdihi, dengan seorang hambanya, kepada seorang hambanya. Yang disebut maksud dengan hamba itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang paling terpuji, orang yang paling dahsyat keilmuan dan amalnya. Maka sesungguhnya hamba Allah itu adalah sebutan bagi orang-orang yang meninggikan derajatnya. Nah, berbeda, alhamdulillah saya mohon izin ya. Baru kali ini saya kan kebetulan lagi membuat cabang gitu Ibu ya. Saya kan sedikit-sedikit juga lagi mengurusi pendidikan gitu ya. Karena santri terus bertambah, saya bermaksud untuk membuat cabang. Ini alhamdulillah sudah terbeli 1000 meter gitu ya di daerah cabang, tapi masih satu desa, yaitu Pasir Angin, cuma beda RW. Ada ini ketika padahal saya tidak mengirimkan proposal, tidak mengirimkan apa gitu ya, datang tuh dalam WhatsApp istri saya, Pak, katanya, mungkin maksudnya ke saya gitu, tapi nyelunya ke istri saya. Pak, saya sudah transfer ya 100 juta katanya, 100 juta. Padahal saya tidak mengirimkan proposal, saya tidak kenal, beliau pun tidak kenal. Cuma setelah saya selidiki, siapa ini? Ternyata beliau memang seorang dermawan ya, yang ahli di dalam sedekah. Masjid Jami Taman Cilengsi aja 150 juta. Kemudian ada daerah pesantren kawan saya, itu beliau menyumbang 350 juta. Kalau beliau mah wajar karena saling mengenal gitu ya. Lah saya tidak mengenal gitu ya. Tapi disebutnya tidak menyebutkan nama beliau, tapi saya tahu persis gitu ya. Hamba Allah, subhanallah. Ini yang disebut dengan hamba Allah, itu seseorang yang menyumbangkan besar tapi tidak menyebutkan namanya. Itulah orang-orang yang tidak riya, tidak sum'ah, tapi hanya ingin ikhlas kepada Allah ya. Ibu hadirin jamaah sekalian, mohon maaf nih, tolong kasih waktu ya, berarti sedikit lagi ya. Ibu hadirin jamaah sekalian, untuk permasalahan riya ini
ada satu kaidah yang betapa sulit kita untuk menghindari masalah tersebut. Apa itu? Yang disebut dengan riya itu adalah li'ajlin nas. Al-amalu li'ajlin nas. Beribadah kepada Allah namun dengan harapan ada penghargaan dari sisi manusianya. Ibaratnya begini, di dalam satu kaidah disebutkan al-ibadatu li'ajlin nas fahuwa syirkun. Masya Allah, ini sangat berat sekali di dalam masalah riya ini ya. Beribadah karena manusia itulah yang disebut dengan syirik. Beribadah kepada manusia itu adalah syirik. Maksudnya bukan beribadah kita sujud kepada manusia, tidak. Kita beribadah kepada Allah namun dengan harapan ada penilaian dari manusia. Masya Allah, karena saking jeliknya untuk urusan hati, itu yang disebut sebagai syirik. Syirik bukan syirik bahasa Sunda. Kalau syirik bahasa Sunda mah iri dengki gitu ya. Ini mah syirkun. Syirkun itu syaraka yasyriku syirkun, menyekutukan Allah. Kenapa? Allah tidak ingin dipersekutukan oleh hamba-hambanya. Salah satu buktinya adalah ibu dan bapak faham nggak kenapa Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak Allah izinkan untuk pernah bertatap muka dengan ayahandanya dan hanya mengenal ibundanya 2 tahun, karena usia 0 sampai 4 tahun beliau diasuh oleh ibunda Siti Halimah, baru ketika usia 4 tahun sampai 6 tahun diasuh oleh ibundanya Siti Aminah. Ibu apa terkesiap karena waktu atau tersekat? Intinya adalah Nabi Muhammad SAW hanya mengenal ibundanya, orang tuanya 2 tahun. Paham nggak kita bahwa apa maksud Allah sampai Nabi Muhammad SAW orang yang paling Allah agungkan, tapi hanya berkesempatan mengenali orang tuanya 2 tahun. Itu pun ketika masih kecil. Tahu nggak sebabnya? Salah satu sebabnya, kalau ibu bahasa Arabnya apa? Umun ya, umi, ibuku. Kalau ayah bahasa Arabnya apa? Abun, abi, betul ya. Allah tidak ingin dipersekutukan oleh seorang hamba, sekalipun itu Nabi Muhammad SAW dan kepada orang tuanya. Kenapa? Allah Maha Pencemburu. Kalau Nabi Muhammad ada ayahnya, ada ibunya, ketika Nabi Muhammad menemui kesulitan, yang disebut siapa? Abi, umi, betul? Putra kita menyebutnya apa? Ayah, ibu, mama, papa, dan lain sebagainya kan? Sering kita mendengar ayah, betul kan? Tapi Rasulullah SAW belum pernah terucap dari lisannya mengucapkan abi, umi hanya sebentar. Yang Allah inginkan adalah ketika Nabi Muhammad SAW menemukan kesulitan, beliau menyatakan Robbi. Siapa? Tuhannya kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya ibu ya. Jadi Allah Maha Pencemburu, tidak ingin dipersekutukan oleh siapapun. Nah ini untuk masalah tasawuf, justru riya ini menjadi persoalan yang paling parah. Maka dibahasnya pun di yang pertama kali dengan ungkapan tadi, al-ibadatu li ajlin nas fahuwa syirkun. Beribadah karena manusia itulah yang disebut dengan syirik. Tetapi ada tabinya lagi, wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafiqun. Menghindari peribadahan karena takut dinilai oleh manusia, itulah yang disebut sebagai munafik. Subhanallah.
kita nih, kalau kita beribadah karena ingin menolong manusia, maka itu adalah syirik. Saya mah jalan aja ke masjid biasa. Tapi di sisi lain, aduh iya ya, saya mah takut disebut orang alim ya, orang takut disebut ustadz katanya, disebut orang soleh katanya. Udahlah, saya mah nggak akan ibadah di masjid. Di mana tuh? Di rumah aja sendirian. Justru itu salah. Justru itu salah. Orang yang beribadah karena manusia adalah syirik, dan orang menghindari ibadah, menghindari katakanlah kumpul-kumpul seperti ini adalah munafik. Maka apa yang perlu kita laksanakan? Ibadah mah ibadah saja. Niatkan segala sesuatu karena Allah. Adapun orang lain menilai kita begini, begitu, itu mah terserah pribadinya masing-masing. Yang penting kita menjaga diri ini supaya tidak terpleset kepada salah niat. Karena tasawuf hubungannya adalah diri sendiri. Untuk memperbaiki nilai diri sendiri, jarang untuk membahas orang lain. Sepanjang saya mempelajari tasawuf, Ibu ya, jarang dibahas tentang orang lain. Bahkan jangankan orang lain, saya membaca Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Taman Cilengsi sudah hampir 2 tahun, tapi baru 8 bab, padahal 24 bab. Itu hampir tidak ada kata surga. Tidak ada. Apa itu pengertiannya? Kalau untuk tasawuf mah beribadah saja dan mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu tadi apa? Rahmat dan ridho Allah. Bahkan mungkin mohon maaf ya, Bapak dan Ibu mungkin belum pernah mendengar hadis ini nih. Hadis yang membahas tentang surga, tapi bukan itu tujuannya. Ketika manusia semuanya mengetahui nama-nama surga yang 8, surga Jannatul Na'im, surga Firdaus, surga Jannatul Ma'wa dan sebagainya, ternyata di dalam Sirrul Asrar ada suatu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, anna lillahi jannatun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki surga. La kusurun fiha wala hurun fiha. Tidak ada istana di dalamnya dan tidak ada bidadari di dalamnya. Allah, tidak ada istana, tidak ada bidadari. Surga apa itu namanya? Wala asalun, tidak ada kurma di dalamnya, wala labanun, dan tidak ada susu di dalamnya. Maksudnya perwakilan dari kenikmatan sebangsa materialistik. Surga tidak ada istana, tidak ada bidadari, tidak ada makanan berupa korma, wala asalun, tidak ada susu sebagai perwakilan dari kenikmatan materialistik. Walakin yanzuru biwajhillah. Subhanallah, yang ada di surga tersebut hanyalah memandang wajah Allah. Kalau di dunia diartikan wajhullah itu adalah jamaliyah dan juga jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau di surga nanti yanzuru biwajhillah, betul-betul memandang zat Allah. Seperti apa zat Allah? Jangan pernah dibayangkan di alam dunia, karena kita belum sampai di akhirat maksudnya. Nanti kita akan betul-betul melihat Allah dalam bentuk yang nyata. Kalau di surga yang lain sebagaimana kita ketahui, itu Allah sewaktu-waktu saja datang ke surga, penduduk surga, kumpul, Allah akan datang ke tempat ini. Maka berkumpullah penduduk surga, lalu Allah datang. Nah, tapi kalau di surga tersebut yang tidak ada segala sesuatu, hanya memandang Allah, dan itu adalah kenikmatan tertinggi, maka itulah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengkhususkan dirinya ibadahnya hanya untuk Allah. Siapa itu? Para nabi dan para aulia hanya memutuskan segala sesuatu hanya untuk Allah, gitu ya. Betulkah kenikmatan melihat Allah itu adalah kenikmatan tertinggi? Betul. Jangankan manusia, Nabi Yusuf alaihissalam dulu berjalan di hadapan nyonya-nyonya pembesar bangsa Mesir, bangsawan bangsawan kuno, gitu ya. Ibu-ibunya disuguhi buah-buahan dan juga pisau yang sangat tajam. Ketika sedang mengupas, semuanya mengupas, disuruh untuk berjalan. Apa yang terjadi?
mengupas tangannya, sret, 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 tidak kerasa itu. Padahal berdarah-darah. Ketika sudah lewat Nabi Yusuf, ternyata yang dikupas bukan buah, tapi tangan. Nah, itulah kenikmatan memandang wajahnya Nabi Yusuf saja sudah begitu terpesonanya, apalagi memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat di dalam Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bab pertama. Ini waktunya udah habis katanya 5 menit dan sebelum isyraq ya. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, urutan tentang masalah tasawuf itu adalah urusan qalbu yang paling utama, dan yang paling utama adalah terhindarnya kita dari sifat yang berupa sum'ah maupun riya. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya itu, dan Allah senantiasa memberikan kecintaan kita kepada di dalam qalbu kita, sehingga yang kita cintai dan kita rindukan hanyalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Terima kasih kepada Ustaz. Untuk sebelum mengakhiri ada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Silakan, monggo Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalahnya, misalkan kita itu menghakimi atau mengatakan bahwa perbuatan seseorang itu ya, atau perbuatan dia itu siapa, orang lain, orang kita ini. Contoh begini, ketika kita melihat status seseorang saja, ketika orang itu melakukan perbuatan, misalkan melakukan kegiatan besar dia, atau dia melakukan suatu ibadah apa, misalkan kalau sebelumnya atau tahun sebelumnya itu tidak bisa melaksanakan kegiatan berat, dan tahun ini bisa melaksanakan berat, kemudian biasanya di-upload di media sosial dengan kata-kata alhamdulillah tahun ini saya bisa melaksanakan berat, dan amal saya diberi oleh Allah SWT. Seperti itu. Ketika melihat perbuatan itu, kadang-kadang kita melihat hal seperti itu. Apa yang misalkan saya lihat itu, apakah saya bisa mengatakan bahwa perbuatan orang itu contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan insya Allah dua-duanya tidak salah. Yang melihat status maupun yang dilihat statusnya, insya Allah tidak salah. Apa tidak salahnya? Yang mengupload di media sosial dengan kalimat seperti barusan, mengatakan alhamdulillah saya sudah melaksanakan ibadah ini, insya Allah itu maksudnya adalah tasyakur binikmah. Tasyakur binikmah, bersyukur kepada Allah bahwa dirinya sudah bisa melaksanakan amal ibadah dan berharap orang lain mengikutinya. Itu sebagai dakwah. Seperti halnya, ada pengajian nih, di-share itu pengajian, itu bukan riya, tapi untuk dakwah. Dan kita insya Allah jaga kondisi kalbu kita bahwa tidak menjustis orang lain berbuat salah, tapi itu adalah insya Allah yang sisi benarnya, dengan maksud untuk tasyakur binikmah dan juga dakwah kepada orang lain. Adapun yang melihat itu insya Allah sebagai ladang untuk meningkatkan amal ibadah. Orang lain sudah bisa kurban ya, masa saya tidak bisa sih? Insya Allah saya pun kurban. Orang lain bisa umroh, saya pun bisa.
Masa nyicil motor saja bisa, nyicil rumah aja bisa, umroh tidak bisa, hanya sekedar 25 juta? Bisa insya Allah. Seperti itu. Jadi dua-duanya, baik yang mengupload maupun yang melihat, itu menjaga kondisi kolbu supaya tidak tersusupi oleh bisikan setan, supaya kita lurus aja kepada Allah. Jangankan seperti itu ya. Mohon maaf. Ketika saya waktu dulu masih muda sering mengadukan kepada guru saya, "Pangersa, saya mako zikir itu lupa terus Pangersa, jangan paling ingatnya ketika Allahu Akbar, setelah selanjutnya lupa lagi," katanya. Apa kata Pangersa? Saya bagus itu nak, bagus. Kenapa Abah? Saya jelek kok dibilang bagus? Iya, kan jeleknya dari dulu. Dulu mah cuma tidak menyadari. Kalau sekarang sudah tahu salahnya dan menyadari, sehingga diharapkan dengan kesadaran itu meningkatkan kualitas. Begitu ya. Jadi subhanallah, cari. Kenapa ibu ketawa-ketawa ini? Cari sisi di mana sisi baiknya. Apapun kondisinya, melihat orang lain dalam posisi yang benar. Dan kita pun selaku orang yang melihat dan sudah mempelajari tasawuf, berusaha mengkondisikan qalbu hati kita supaya tidak terpeleset kepada kesalahan dan selalu membenarkan orang lain. Ingat perkataan Imam Al-Ghazali, ketika aku melihat anak kecil atau di usia orang di bawahku, aku memandang dua perkara. Dia belum banyak dosanya dan betapa banyak amalnya. Subhanallah ya. Kemudian ketika aku melihat orang yang lebih tua dari aku menyatakan, Masya Allah, dia ibadahnya sudah luar biasa, istiqomah dan ikhlasnya, sementara saya masih belum belajar. Kalau dia memandang orang yang sepantaran, subhanallah, saya mah tahu persis kejelekan diri saya, tapi sementara teman saya ahli ibadah, ahli ilmu dan lain sebagainya, sementara saya masih di bawahnya. Subhanallah gitu ya. Jadi tidak ada ruang untuk menyalahkan orang lain. Demikian Bapak ya. Terima kasih. Ada lagi?